Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat panjang umur dalam keimanan dan ketaatan kepadanya, dalam keadaan sehat walafiat semuanya insyaallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang juga memuliakan kita pada pagi hari ini dengan kembali diberikannya kepada kita taufik untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah dan kemuliaan ini. Kita wajib bersyukur atas seluruh nikmat Allah ini, terutama taufik yang Allah berikan untuk kita senantiasa diberikan semangat untuk menuntut ilmu, diberikan kesempatan di tengah begitu banyaknya kesibukan manusia pada saat ini, yang mana kesibukan-kesibukan tersebut banyak telah melalaikan manusia daripada mentadaburi kitab Allah, mentadaburi kalamullah, mentadaburi Al-Quranul Karim. Namun Alhamdulillah dengan izin Allah, kita dimuliakan oleh Allah, dipilih dari sekian banyak manusia yang ada pada saat ini di atas buminya. Allah berikan kepada kita taufik untuk bersama-sama mentadaburi kalimat-kalimatnya atau ayat-ayatnya. Salawat dan salam kita doakan senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian juga senantiasa dilimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh zuriyah beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita insyaallah ila yaumiddin. Bapak dan Ibu serta ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran. Insyaallah akan masuk ke dalam awal juz 10 ya. Jadi alhamdulillah kemarin ternyata saya juga lupa bahwasanya kita telah mengkhatamkan eh, juz 9 ya. Hari ini insya Allah kita masuk kepada juz 10. Jika juz 10 ini tuntas, nanti insya Allah entah bulan depan atau akhir tahun, maka berarti kita telah pula menuntaskan sepertiga dari mentadaburi Al-Quranul Karim. Masya Allah, ini sebuah karunia Allah yang luar biasa, yang wajib kita syukuri. Meskipun barangkali tidak semua yang bisa kita ingat dari yang pernah kita sampaikan, bahkan termasuk saya pribadi juga ya, karena begitu luasnya ilmu Al-Quran ini. Namun Alhamdulillah admin telah menyiapkan link-link rekaman di YouTube yang bisa kita rujuk kembali jika nanti kita ingin mengulangi mentadabur ayat-ayat Al-Quran yang telah kita pelajari tersebut. Baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 41 awal daripada juz 10 yang akan kita tadaburi pada pagi hari ini. Sebelumnya kita lihat kembali satu atau dua ayat sebelumnya ya. Di ayat yang telah berlalu Allah menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 40 atau ayat 39, Allah merintahkan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang musyrikin secara totalitas. Tujuannya adalah hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Tujuannya hanya semata-mata agar fitnah itu tidak semakin merajalela di atas permukaan bumi ini. Fitnah yang maksud di sini adalah yaitu fitnah dilakukannya perbuatan-perbuatan musyrik, menyembah berhala, menyembah api, menyembah binatang, dan hal-hal lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan ketuhanan ya. Bahkan semua yang disembah tersebut adalah makhluk-makhluknya Allah. Termasuk fitnah yang maksud juga adalah perbuatan-perbuatan maksiat, membunuh anak perempuan ya, menikahi istri-istri ayah, perbuatan zina, perbuatan meminum khamar dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat dan umat Islam ya sepanjang zaman untuk berperang melawan kekufuran, kemusyrikan. Tujuannya adalah agar fitnah tersebut hilang daripada permukaan bumi ini dan wa yakunad dinu kulluhu lillah.
dan agar supaya agama manusia itu di atas bumi ini adalah menjadi agama yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Kalau seandainya mereka berhenti dari peperangan tersebut, orang-orang yang diperangi, orang musyrikin, orang kufar, dan kemudian mereka bertaubat ya, masuk kepada agama Islam dengan sukarela dan kemudian melakukan ibadah-ibadah sebagaimana layaknya orang-orang muslimin, maka Allah sesungguhnya Maha mengetahui apa saja yang mereka kerjakan. Allah pun juga akan membalasinya. Kemudian di ayat 40, wa in tawallau, namun kalau mereka berpaling, tidak mau menyerahkan diri dan berdamai dengan umat Islam, fa in tawallau, kalau mereka berpaling dan terus memerangi kalian, fa'lamu annallaha maulakum. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah akan menjadi penolong kalian. Tidak usah gentar, tidak usah takut. Terus lanjutkan peperangan tersebut sampai titik darah penghabisan, maka sesungguhnya Allah akan menjadi penolong kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pemberi kemenangan. Tempat meminta pertolongan dan tempat yang akan memberikan kemenangan ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat pada pagi hari ini, ayat 41, Allah menjelaskan tentang hukum ghanimah. Apa itu ghanimah? Ya, kita lihat dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Dan ketahuilah, ya, karena ayat ini berbicara tentang peperangan, perang Badar Bapak dan Ibu, maka di sini pun Allah jelaskan hukum daripada harta rampasan perang yang didapatkan oleh pasukan muslimin. Allah menjelaskan wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya hanya saja ya, sesungguhnya atau hanya saja ma ghanimtum, apa-apa yang kalian rampas, apa-apa yang kalian peroleh ya, min syai'in, dari segala sesuatu dalam peperangan. Maka kita di sini harus bedakan, ada dalam istilah syariat itu ada yang namanya ghanimah dan ada yang namanya fai' ya. Kalau ghanimah adalah segala sesuatu yang didapatkan, yang dirampas oleh pasukan kaum muslimin berupa di dalam peperangan langsung. Bertemu antara dua pasukan dengan pedang, dengan senjata, dan keduanya saling bertarung, eh, berbunuh-bunuhan begitu. Maka ketika pasukan muslimin memenangkan peperangan, maka semua apa yang didapatkan oleh pasukan muslimin tersebut adalah disebut dengan ghanimah. Ya, emaskah itu, intankah itu, berliankah itu, ya, pedang-pedang yang tajam, perbekalan, semuanya itu adalah termasuk disebut dengan ghanimah. Sedangkan yang satu lagi namanya fai'. Fai' adalah sesuatu yang didapatkan tanpa peperangan. Ketika pasukan muslimin datang ke suatu tempat, melakukan futuhat, melakukan pembukaan daerah baru, menaklukkan negeri-negeri yang baru, dan mereka tidak melakukan peperangan, maka semua yang didapatkan oleh kaum muslimin dari harta-harta yang terdapat di negeri tersebut, maka dijadikan sebagai amwalud daulah atau baitul muslimin, masuk ke dalam hartanya kaum muslimin dan tidak dibagi-bagikan. Maka terkait dengan ghanimah ini Bapak dan Ibu, Allah mengatakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai', dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya apa saja yang kalian dapatkan berupa ghanimah, apa saja yang kalian rampas dari segala sesuatu dalam peperangan, fa anna lillahi khumusahu, ya, bahwasanya sesungguhnya bagi Allah adalah hak seperlimanya. Walil Rasul, bagi Allah dan Rasulnya. Tentu di sini maksudnya untuk Rasulullah, karena Allah pun juga tidak butuh Bapak Ibu ya. Allah tidak butuh kepada harta rampasan perang. Bahkan semua yang ada di alam jagat raya ini adalah milik Allah. Tapi maksudnya adalah Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulnya, yaitu agamanya ya. Maka seperlimanya berarti bagian daripada Rasulullah SAW yang nanti juga akan dibagi-bagi lagi kepada 5 bagian, maka itu diperuntukkan untuk Rasulullah dan para bagian tersebut. Sedangkan yang 4/5-nya itu setelah seperlima sebelumnya dikeluarkan, diambil oleh Rasulullah SAW untuk kemudian nanti akan dibagi-bagi lagi kepada kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Maka yang 4/5 sisanya boleh dibagi-bagikan kepada semua yang mengikuti peperangan tersebut tanpa kecuali. Nah, ini adalah sistem pembagian harta rampasan perang dalam Islam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu tentunya ketika beliau masih hidup hanya mendapatkan seperlima ya, sedangkan 4/5-nya diambil oleh semua yang mengikuti peperangan dan dibagikan sama banyak dan sama rata. Fa anna lillahi khumusahu, dan bahwasanya sesungguhnya bagi Allah lah seperlimanya dan juga bagi Rasul ya, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Walidil qurba. Yang seperlima tersebut ada untuk Allah, ada untuk Rasul, kemudian walidil qurba, dan ada pula untuk karib kerabatnya, karib kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy yang merupakan kerabat langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat wal yatama, anak-anak yatim. Mereka juga berhak mendapatkan seperlima dari seperlima bagian daripada ghanimah yang dikhususkan untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Kemudian juga wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin, orang-orang yang berada di bawah standar kehidupan yang layak, ya. Maka inilah pembagian ghanimah di dalam Islam, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tiga empat per lima diberikan kepada para pasukan yang ikut dalam berperang. Kemudian yang seperlimanya masing-masing juga dibagi lima lagi, ya. Seperlima dibagi lima. Maka lima kelompok yang mendapatkan seperlima tersebut adalah yang pertama Allah, kemudian Rasul. Ya, Rasul di sini, lillah di sini ya juga kembali kepada Baitul Mal Muslimin, ya. Dia kembali kepada Baitul Mal Muslimin. Sedangkan Rasul itu adalah pengganti daripada dilarangnya Rasulullah SAW mendapatkan sedekah. Karena Nabi Muhammad dan para keluarganya tidak dibolehkan oleh Allah untuk menerima sedekah. Maka salah satu bentuk manfaat yang bisa didapatkan oleh Rasulullah SAW dari peperangan yang dipimpinnya adalah yaitu mendapatkan seperlima dari seperlima ghanimah. Nah, kemudian yang seperlima lagi diberikan kepada walidil qurba, karib kerabat beliau yang mengikuti Islam bersama beliau. Kemudian yang seperlima lagi berikutnya kepada golongan anak-anak yatim, dan seperlima berikutnya lagi kepada orang-orang miskin. Ya, jadi ini sistem pembagian ghanimah dalam syariat Islam, Bapak dan Ibu. Ya, ada satu lagi, ya, wabnis sabil. Ya, dan juga orang-orang yang berada dalam perjalanan yang kehabisan perbekalan. Berarti ya ada yang mengatakan Allah dan Rasulnya itu satu, ya. Saya lupa tadi menjelaskan. Allah di sini tidak tidak sebetulnya tidak dihitung, ya, tetapi Allah dan Rasul itu dianggap satu, ya. Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu nanti akan ditasarufkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang beliau ambil untuk kebutuhannya, ada bahkan itu pun kembali beliau sedekahkan juga kepada orang-orang yang membutuhkan di kalangan umatnya. Maka kelompok yang kelima adalah Ibnus Sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan ketaatan, bukan perjalanan maksiat, ya, bukan dalam perjalanan melakukan maksiat, tetapi perjalanan misalkan menuntut ilmu, begitu, ya. Maka ini tergolong Ibnus Sabil, yang dalam perjalanan singgah di tempat kita, di kampung kita, kemudian barangkali tidur di masjid, kehabisan perbekalan, tidak punya uang untuk melanjutkan perjalanannya, maka mereka termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian daripada ghanimah. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina. Yang demikian itu Allah jelaskan, ya, pembagian daripada ghanimah tadi yang khususnya ditujukan kepada para sahabat yang dulu berperang agar tidak saling berebutan, agar tidak saling gontok-gontokan dan sikut-sikutan dalam mengambil banyaknya harta rampasan perang yang didapatkan, terutama di sini berkaitan dengan perang Badar, ya. Maka Allah jelaskan demikian pembagiannya, dan itu tentunya untuk diikuti, ditaati. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, kalian beriman dengan Allah dan juga wa ma anzalna ala abdina, dan beriman dengan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu hamba kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang diturunkan kepada hamba kami tentu adalah maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kalian memang mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Qur'an, maka inilah ketetapan, ketentuan Allah yang Allah turunkan dalam hal pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Yang mana Allah turunkan ketetapan tersebut yaitu pada Yaumal Furqan. Yaumal Furqan ini adalah nama lain daripada perang Badar, Bapak dan Ibu. Kenapa dinamakan dengan Yaumul Furqan? Karena memang pada hari itu Allah menuntaskan, menetapkan kemenangan hak daripada yang batil. Allah pisahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Allah tetapkan siapa yang berhak untuk
eksis di atas bumi Allah ini dan siapa yang Allah musnahkan dan yang Allah hancurkan. Yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Abu Jahal yang datang dari Makkah, yang mana mereka berjumpa dan berperang di daerah yang bernama Badar, ya, di sumur Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, maha mampu. Mampu Allah untuk melakukan apa saja Allah inginkan, termasuk memenangkan pasukan Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya sangat sedikit jika dibanding dengan pasukannya Abu Jahal, pasukannya kafir Quraisy yang datang dari Makkah. Nah, ini maksud daripada ayat pertama, Bapak dan Ibu, intinya menjelaskan ketetapan, ketentuan yang Allah berikan dalam syariat Islam tentang pembagian harta rampasan perang, ya, khususnya ghanimah. Jadi 4/5 adalah bagian pasukan yang ikut berperang, sedangkan 1/5-nya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat-kerabat beliau, kemudian juga kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada Ibnus Sabil, yang merupakan, ya, ketetapan Allah berikan jika kita semua mengaku beriman dengan Allah dan mengaku beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada hambanya, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diturunkan Yaumal Furqan, diturunkan ketetapan ini di hari terjadinya perang Badar antara pasukan Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan kaum kafir Quraisy. Yaumal Taqal Jam'an, dua kali disebutkan Yaumal Furqan, menjelaskan tentang perang Badar tersebut. Perang Badar disebut dengan Yaumal Furqan. Pertama, artinya hari pembeda, hari penjelas siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang berhak ditolong oleh Allah dan siapa yang dihinakan oleh Allah. Yaumal taqal jam'an. Yang kedua disebut juga dengan hari bertemunya dua dua pasukan. Yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha sanggup, Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa id ya, dan ingatlah. Kembali Allah meminta Nabi Muhammad SAW, padahal peperangan itu baru saja selesai, ya. Baru saja selesai dalam jarak yang tidak waktu yang tidak terlalu lama, tetapi Allah meminta kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para pengikutnya, para sahabat, untuk mengingat. Id, ya, ingatlah ketika antum bil udwatid dunya, ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat. Dekat di sini adalah dekat dengan kota Madinah. Jadi ingat kata Allah, ketika kalian sedang berada di pinggir lembah yang dekat dengan kota Madinah, ya, di mana waktu itu Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang oleh mata-mata dilaporkan baru saja pulang dari Syam membawa harta perdagangan niaga yang begitu banyak. Maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk tujuan semulanya adalah untuk mencegat kafilah dagangnya uh, Abu Sufyan, ya, yang pada waktu itu posisi mereka di sebuah pinggiran lembah yang dekat di sini maksudnya dekat dengan kota Madinah. Kemudian wahum bil udwatil quswa, sedangkan mereka di sini adalah orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan pasukannya, posisi mereka pada waktu itu bil udwatil quswa, di pinggir lembah yang jauh, yaitu di kota Makkah. Jadi dua-duanya sama-sama sedang berada di posisi lembah, tapi yang satu di lembah dekat kota Madinah dan yang satu lagi di lembah kota Makkah. Saling berjauhan, ya. Posisinya saling berjauhan dan tidak mengetahui tujuan dan niat masing-masing semulanya. Jadi tidak ada persiapan sesungguhnya perang Badar ini. Kemudian warrakbu asfala minkum. Sedangkan kafilah, ar-rakbu, kafilah yang membawa dagangan, yang membawa tunggangan dengan unta yang cukup banyak, membawa perniagaan yang penuh dari negeri Syam, berada asfala minkum, berada di bawah mereka. Jadi di tengah-tengah, di dekat pinggir Laut Merah begitu, ya. Jadi kalau Madinah itu posisinya agak di atas, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat Jazirah Arab, maka Madinah itu posisinya agak di atas dan Mekah agak di bawah. Mekah agak di bawah dekat dengan Jeddah, ya. Maka posisi Nabi Muhammad SAW di Madinah berada di atas, ya, dan posisi orang-orang Mekah berada di
di lembah yang dekat dengan kota Mekah. Warakbu asfala minkum, sedangkan kafilah dagangnya Abu Sufyan berada di bawahnya Nabi Muhammad SAW dan tidak begitu jauh sebetulnya. Kemudian walau tawa'attum, kalaulah seandainya kalian saling mengadakan perjanjian untuk berperang, artinya kalau seandainya telah dibuat mau'id, telah dibuat apa namanya agenda, diagendakan, disepakati bahwasanya tanggal sekian, jam sekian, pasukan kita akan berperang di tempat tertentu, maka kata Allah, lakhtalaftum fil mi'ad. Maka pasti kalian akan saling berselisih dalam perjanjian tersebut. Jadi maksudnya adalah Allah ingin jelaskan bahwasanya perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya Abu Jahal tersebut sesungguhnya tidak disengaja, Bapak dan Ibu. Ya, tadinya maksud daripada Nabi Muhammad adalah untuk mencegat dan mengejar kafilahnya Utsman bin Affan, Abu Sufyan, yang kemudian ketika dikejar, kemudian tentunya mereka melihat pergerakan Nabi Muhammad, ya, mereka mengutus salah seorang anggota mereka untuk cepat berlari menuju kota Mekah meminta pertolongan, ya. Nah, pada waktu itu eh, orang-orang kafir Quraisy pun juga tidak memiliki persiapan khusus karena mereka pikir yang datang mencegat kafilahnya Abu Sufyan tersebut hanya beberapa gelintir orang, ya, yang sehingga mereka tidak perlu menyiapkan pasukan yang begitu besar, ya, meskipun juga jumlahnya 1.000, ya. Namun setelah mereka melihat kemudian setelah itu ternyata yang datang adalah mencegah adalah Nabi Muhammad langsung dengan beberapa sahabatnya, maka kemudian mereka pun juga sedikit melakukan persiapan dalam artian jumlah yang sebetulnya tidak tidak banyak dalam pandangan mereka, hanya 1.000 orang, ya. Maka kata Allah, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalaulah seandainya sebelum kalian melakukan perang Badar ini kalian saling mengadakan perjanjian, saling berjanji hari sekian, tanggal sekian kita akan berperang, silakan masing-masing menyiapkan pasukannya, maka kata Allah lakhtalaftum fil mi'ad. Maka kalian akan saling berbeda-beda, bertikai dalam memenuhi perjanjian tersebut. Mereka di sini kembali kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Karena tentunya yang berada bersama Nabi Muhammad ini belum semuanya orang-orang yang penuh imannya. Sebagian masih ada yang bimbang, sebagian masih ada yang juga bersifat penakut, ya, tidak berani bertemu langsung dalam peperangan dengan pasukan kafir Quraisy. Maka kalaulah seandainya hari itu diumumkan, wahai kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang ada di Madinah, bersiap-siaplah kalian, kita akan berperang menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada tanggal sekian, ya, jam sekian. Maka kata Allah, pastilah kalian akan saling berselisih. Ada yang menolak, ada yang ogah-ogahan, ada yang bersembunyi, ada yang takut dan kabur dan seterusnya. Tapi yang Nabi perintahkan adalah, ya, mohon izin Bapak Ibu sebentar, ada telepon penting yang pasti saya jawab. Mohon izin sebentar, ya. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi kata Allah, kalau seandainya kalian diberitahu atau diberi sebuah perjanjian akan diadakan peperangan tersebut, maka kalian akan saling berselisih. Walakin, tetapi Allah biarkan itu tidak diketahui, ya, justru yang menjadi pemicu atau menjadi motivasi mereka untuk keluar meninggalkan kota Madinah, justru untuk kepentingan yang bersifat duniawiyah, ya, yang bersifat duniawiyah yang tentunya untuk itulah strategi Allah. Allah siapkan hal tersebut untuk bagaimana supaya ada yang membersamai Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti maksud saya di sini menyampaikan para sahabat tersebut ada orang-orang materialistis, ya. Ya tentunya ketika Nabi Muhammad pun menyatakan akan pergi berperang, akan banyak di antara mereka yang ikut, tetapi tentu ada beberapa yang nanti akan mundur, yang akan menggoyahkan, yang akan membisikkan kepada pasukan yang berangkat, mengerikannya kejadian yang akan mereka alami. Maka sengaja Allah tidak buat eh, semacam perjanjian tersebut. Tetapi kata Allah, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi Allah biarkan
senarionya seperti itu, tujuannya apa? Liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Supaya Allah menentukan Allah urusan yang memang pasti akan dilaksanakannya. Apa urusan yang pasti akan dilaksanakan oleh Allah itu? Yaitu memenangkan nabinya, memenangkan agamanya. Allah Allah sengaja buat skenario sedemikian rupa agar memang apa yang telah Allah tetapkan bahwasanya yang namanya agama Allah ini akan dimenangkan, yang namanya nabi itu akan ditolong oleh Allah, dan yang namanya orang-orang berjuang berjihad di jalannya pasti akan dimenangkan oleh Allah, ya, dengan segala cara yang Allah berikan. Maka sengaja Allah biarkan peperangan tersebut tidak melalui sebuah agenda yang diperjanjikan, ya. Tujuannya agar itu terjadi, agar orang-orang musyrikin juga tidak terlalu banyak datang ke lokasi Badar, karena nanti kita akan lihat di ayat berikutnya ini bagaimana Allah memperlihatkan kepada orang-orang Islam jumlah orang musyrikin itu hanya sedikit, ya, sehingga mereka tidak gentar, mereka terus merangsek menuju Badar. Dan sebaliknya Allah juga menampakkan kepada orang-orang Quraisy jumlah Nabi Muhammad dan para sahabat itu juga sangat sedikit. Bahkan begitu mereka telah berangkat tadinya dari Mekah dengan jumlah 1.000 orang, ada salah seorang di antara mereka yang berteriak, kita pulang saja, ya, ngapain capek-capek berperang. Mereka hanya sekian belas orang saja, dan itu pun kalaupun kita nanti ketemu dengan mereka tidak usah kita bunuh, kita tawan saja, kita ikat dengan tali, kemudian kita sandera dan seterusnya. Allah sengaja perlihatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya jumlah Nabi Muhammad itu hanya sedikit sehingga mereka tidak memiliki persiapan, tidak begitu bersemangat dalam peperangan. Karena kalau terlihat dalam jumlah yang sesungguhnya, maka bisa jadi nanti orang-orang kafir Quraisy akan melipat gandakan pasukannya, ya. Maka tujuan itu semua adalah skenario yang Allah buat agar terjadi peperangan Badar tersebut, di mana Allah nanti akan menangkan Nabi Muhammad dengan bantuan para malaikat, yang itu akan menjadi cikal bakal tegaknya khilafah Islamiyah, tegaknya Islam, tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia, dan menjadi titik balik kemenangan yang hak atas kebatilan. Karena kalau tidak terjadi perang Badar, Bapak Ibu, mungkin entah kapan, ya, Islam itu akan bangkit, entah kapan keyakinan umat Islam itu akan tumbuh bahwasanya betul Tuhan yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk beriman kepadanya memang betul-betul seperti yang dijanjikan, memberikan pertolongan dan memberikan mukjizat yang luar biasa di tengah sedikitnya jumlah mereka menghadapi pasukan yang begitu besar. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Akan tetapi Allah biarkan peperangan tersebut terjadi tanpa sebuah agenda perjanjian, agar Allah tetapkan, agar Allah putuskan perkara urusan yang memang seharusnya itu akan dilaksanakan oleh Allah, yaitu liyahlika man halaka an bayyinah, agar binasa orang-orang yang memang akan binasa dari eh, hujah Allah atas, dan merupakan menjadi hujahnya Allah bahwasanya mereka pemilik yang batil akan musnah, ya. Liyahlika man halaka an bayyinah, agar binasa orang-orang yang memang mestinya binasa an bayyinah, yang binasa sebagai hujjah, ya, sebagai keterangan yang nyata kepada seluruh manusia bahwasanya orang-orang yang berperang berjuang untuk kebatilan pasti akan musnah, pasti akan hancur. Dan sebaliknya, wa yahya man hayya an bayyinah, dan agar hidup, agar terus langgeng orang-orang yang memang dia hidupkan untuk sebuah bayinah, untuk sebuah hujjah, untuk sebuah bukti yang nyata bahwasanya betul Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, akan memberikan eksistensi kepada orang-orang yang beriman dan berperang atau memenangkan agamanya. Jadi ini maksud daripada ayat ini, Bapak dan Ibu. Tujuan Allah jadikan peperangan itu terjadi, perang Badar dengan segala detailnya tersebut, agar Allah wujudkan, Allah tetapkan betul-betul perkara yang memang mesti itu akan dijadikan karena telah ditakdirkan oleh Allah, supaya hancur orang yang hancur, binasa orang yang binasa, dan itu menjadi petunjuk, menjadi hujjah, menjadi bukti akan kesalahan dan kesesatan mereka, dan juga agar hidup orang yang memang mestinya dihidupkan oleh Allah, yang juga menjadi hujjah bagi orang lain bahwasanya siapapun yang berperang untuk kebatilan akan hancur, dan siapapun yang berperang berjuang untuk yang hak pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lasami'un alim. Dan sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kembali kepada uh, uh, ayat yang pangkal ayat tadi, Allah maha mendengar, ya,
Karena Allah seandainya membuat sebuah mi'ad, sebuah agenda perjanjian, perjumpaan Nabi Muhammad dan para sahabat dengan orang-orang kafir, pasti nanti akan terdengar ya orang-orang yang mengatakan, wah ini namanya bunuh diri nih, kita diajak Muhammad pergi ke Mekah memerangi orang kafir Quraisy yang begitu kuat dan begitu hebat dan banyak jumlahnya. Dan Allah juga Maha mengetahui ya, Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi seandainya peperangan tersebut diumumkan sebelumnya dan dibuat agendanya begitu. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, kembali Allah juga mengajak Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dan kita juga, ingatlah ketika, ya, ingatlah, hadirkanlah dalam pikiranmu, bayanganmu, memorimu, ketika yurikahumullahu, ketika Allah memperlihatkan kepada engkau tentang mereka, Allah memperlihatkan mereka kepada engkau, bisa juga demikian kita terjemahkan, dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepada engkau, wahai Muhammad, fi manamika, di dalam tidurmu. Jadi Allah mendatangkan mimpi kepada Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu jumlahnya qalilan, jumlah mereka sedikit. Jadi dalam mimpi Nabi Muhammad SAW, ketika dalam perjalanan menuju Badar itu, mungkin mereka istirahat di suatu tempat, di situ Rasulullah SAW bermimpi, diperlihatkan oleh Allah jumlahnya orang kafir Quraisy itu sedikit. Ya, barangkali ya cuman katakanlah 50, 100 paling banyak gitu ya. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada para sahabat, wahai para sahabat, ya optimislah, semangatlah, kita akan menghadapi musuh yang jumlahnya hanya sedikit begitu. Padahal jumlahnya orang kafir Quraisy berapa? 1.000 orang ya, dengan sekitar 300 orang berseragam lengkap, ya, berseragam lengkap dengan berkuda begitu. Namun Allah melihatkan kepada Nabi Muhammad dalam mimpinya di beberapa waktu atau beberapa saat sebelum berjumpanya dua pasukan ini di perang Badar, Allah datangkan mimpi kepada Nabi Muhammad. Allah lihatkan jumlah orang kafir tersebut hanya sedikit, dengan tujuan untuk disampaikan kepada para sahabat, para pengikut Nabi Muhammad, tidak usah takut, tidak usah gentar, terus ya dengan hati yang mantap menuju kota Mekah ya, mengejar Abu Sufyan dengan pasukan atau kelompok kafilah dagangnya, dan meskipun nanti akan berjumpa dengan pasukannya Abu Jahal yang juga datang dari Mekah untuk menyelamatkan sahib mereka ya, kawan mereka yaitu Abu Sufyan. Kenapa Allah perlihatkan dalam mimpi kepada Nabi Muhammad jumlah orang-orang kafir Quraisy itu sedikit? Karena kata Allah, walau arakahum katsiran la fashiltum. Kalau seandainya Allah lihatkan mereka itu kepada engkau wahai Muhammad, jumlah mereka banyak, la fashiltum, maka kalian akan takut, kalian akan lemah semangat, kalian akan gentar, kalian akan keder begitu ya. Ketika jumlah kita sedikit dan kita mengetahui jumlah pasukan yang akan kita perangi jumlahnya 3 kali lipat, 4 kali lipat, maka sudah sesuatu yang pasti Bapak dan Ibu ya, sesuatu yang logis sekali kalau pasukan tersebut akan merasakan ketakutan, gemetar ya, dan gentar, sehingga barangkali nanti ada yang kabur berbalik punggung ya, meninggalkan pasukan, atau ada yang mungkin merengek pada Nabi Muhammad untuk tidak usah melanjutkan perjalanan berjumpa dengan orang-orang musyrikin tersebut. Wala tanaza'tum fil amr, dan sungguh karena kalian melihat mereka sedikit, kalau Allah perlihatkan kepada kalian jumlah mereka banyak, maka yang akan terjadi kata Allah adalah kalian akan merasa takut, kalian akan merasa gentar, kemudian wa tanaza'tum fil amr, kemudian kalian mulai berbantah-bantahan dalam urusan ini. Kalian akan berbantah-bantahan, ada yang nanti mengatakan kita jangan bodoh, kita jangan mati konyol, ya. Ya, ada juga mungkin yang berkamuflase dengan mengatakan kita nggak usah hari ini ya Rasulullah, kita pulang dulu, kita persiapkan dulu. Padahal aslinya karena takut, ya, karena takut mati. Ya begitulah Allah mengatakan kalau seandainya dalam perjalanan tersebut Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang akan berperang, jumlah orang kafir tersebut jumlahnya banyak, maka yang terjadi adalah mereka akan merasakan ketakutan, cemas, gentar dan seterusnya.
Dan seterusnya, wala tanaza'tum, dan sungguh kalian akan berbantah-bantahan dalam perkara ini, sehingga tidak jadi akhirnya pergi berangkat perang ya. Walakin Allah salam, akan tetapi Allah menyelamatkan kalian. Tujuan Allah menyelamatkan itu Allah perlihatkan kepada eh, sebentar Bapak dan Ibu, filenya hilang tadi. Ya, walakin Allah salam, akan tetapi justru Allah ingin menyelamatkan kalian dengan tetap Allah biarkan kalian, dengan Allah tampakkan kepada kalian jumlah mereka sedikit, sehingga terus kalian berperang, eh, melanjutkan perjalanan, berjumpa dengan pasukan kufar. Tujuannya justru walakin Allah salam, Allah ingin menyelamatkan kalian ya. Jadi agak terbalik logikanya, dibiarkan berperang, berjumpa dengan pasukan musuh yang jumlahnya banyak, tapi ternyata tujuan Allah membiarkan itu terjadi, tujuannya adalah walakin Allah salam. Tujuan Allah justru untuk memberikan keselamatan. Karena dengan demikian nanti Islam akan tegak ya. Islam akan mulai jaya, Islam mulai ditakuti oleh orang kafir Quraisy dan seterusnya, kemenangan demi kemenangan akan diperoleh sehingga akhirnya mereka pun memperoleh keselamatan, keluarga mereka di Madinah yang mereka tinggalkan akhirnya memperoleh keselamatan karena Islam telah menjadi kekuatan baru yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu, kalau seandainya mereka mundur ke Madinah dan perang Badar tidak terjadi, ya barangkali mungkin waktu itu orang-orang kafir Quraisy akan semakin jumawa ya. Dan benar memang ketika perang Badar ini mereka kalah, mereka datang dengan pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya lebih besar ke Madinah, yang di situ kita sebut dengan perang Uhud ya, di mana memang pada saat itu ya karena satu dan lain hal akhirnya pasukan Nabi Muhammad mengalami kekalahan pada waktu itu. Dan sebaliknya Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa idz, oh ya sebentar, walakin Allah sallam, ya walakin Allah sallam, akan tapi Allah justru ingin menyelamatkan kalian dengan menampakkan kepada kalian jumlah mereka itu sedikit ya, sehingga kalian terus termotivasi untuk melanjutkan perjalanan berperang agar kalian, justru kalian agar mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemenangan nantinya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa saja yang ada dalam hati manusia. Allah Maha tahu ya. Kalau nanti kalian lihat jumlah mereka banyak, kalian akan mulai berkata-kata, wah ini kita konyol ini, wah ini kita mau dibunuh oleh Muhammad ini, wah ini kita akan kehilangan istri-istri kita nih. Ini anak kita akan menjadi yatim, istri kita akan menjadi janda ya. Dan Allah Maha mengetahui itu. Ya, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya, ketika kita barangkali yang mengalaminya, kita diajak perang oleh seorang pimpinan, ya, atau katakanlah kita di tempatnya para sahabat pada hari itu ya, jumlah sedikit ya, senjata perlengkapan tidak lengkap, senjata peperangan tidak lengkap, sementara yang akan dihadapi musuh yang begitu besar, maka pasti masing-masing kita akan memiliki eh, gumaman di dalam hati ya. Wah, ini mau mati konyol ini. Kepikir anak-anak yang akan menjadi yatim ditinggalkan, istri-istri menjadi janda, harta-harta yang telah dicari selama ini begitu banyak akan diambil oleh ahli waris atau diambil orang lain, ya. Namun dengan izin Allah dan dengan kekuasaan Allah, Allah buat ya skenario sedemikian rupa. Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad dalam mimpinya jumlah pasukan kufar itu sedikit, dan kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, kalian nggak usah takut, insya Allah kita akan menang, jumlah mereka hanya sedikit, ayo kita terus melanjutkan perjalanan, insya Allah kita akan rampas, kita akan kuasai harta niaganya Abu Sufyan, kita akan pulang justru akan menjadi orang lebih kaya lagi, begitu ya. Karena sengaja Allah biar demikian, karena kalau Allah tidak buat demikian, mereka akan berkata-kata dalam hatinya, Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di dalam hati manusia. Tentunya ayat ini jika kita pahami kembali kepada eh,
kronologis ayat ini, tapi ujung-ujung ayat ini Bapak dan Ibu tentunya kita harus memahaminya secara umum ya. Dalam hal apa saja? Innahu alimun bidzatis sudur. Jangankan apa yang dibuat oleh tangan dan kaki manusia, segala sesuatu yang baru terbetik dalam hati, yang meskipun itu belum dikerjakan sekalipun, maka Allah Maha mengetahuinya, ya. Allah Maha mengetahuinya. Segala sesuatu yang diniatkan, baikkah itu, burukkah itu, meskipun baru disimpan dalam hati, maka Allah Maha mengetahuinya. Jika dia baik, maka meskipun belum dikerjakan, orang tersebut telah diganjar pahala oleh Allah. Dan jika dia buruk, meskipun niatnya buruk, tapi belum jadi dilakukan, maka tidak diberikan dosa oleh Allah. Dan bahkan jika perbuatan buruk tersebut yang tidak jadi dilakukan, dibatalkan, diurungkan, justru malah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Begitu agung dan mulianya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa idh yurikumuhum. Nah, ini kebalikannya Bapak dan Ibu. Kalau tadi Allah mengatakan, ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepada kalian jumlah mereka sedikit, ya sehingga kalian terus bersemangat untuk berperang. Sebaliknya, di ayat ini Allah menjelaskan, wa idh yurikumuhum. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan kalian kepada mereka, menampakkan mereka, menampakkan eh, ini salah terjemahan harusnya. Dan ingatlah ketika eh, Allah perlihatkan kalian kepada mereka. Begitu harusnya kita terjemahkan ya. Allah menampakkan kalian kepada mereka. Idh iltaqaitum, tatkala kalian berjumpa, idh iltaqaitum, afwan, maaf Bapak Ibu, saya ulangi kembali ya, agar kita tidak salah di dalam membaca, menerjemahkan ayat ini, kita ulangi kembali. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalilan. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka kepada kalian. Kebalik ya. Allah memperlihatkan mereka kepada kalian. Jadi Allah tampakkan orang-orang kafir Quraisy itu dalam pandangannya umat pengikut Nabi Muhammad, para sahabat dan Rasulullah SAW. Idh iltaqaitum, ketika kalian berjumpa, Allah perlihatkan fi a'yunikum, dalam pandangan mata kalian itu jumlah mereka sedikit. Jadi tadi sebelum mereka berjumpa, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan sebuah mimpi, sehingga mimpi tersebut disampaikan kepada para sahabat bahwasanya Nabi melihat jumlah orang-orang kafir itu hanya sedikit begitu. Hanya sekian belas orang atau mungkin maksimal 20 orang lah. Atau katakanlah 100 barangkali. Ya. Sehingga mereka akhirnya setelah dikabari oleh Nabi Muhammad terus berperang. Nah, ini di ayat berikut ini bahkan pemandangan tentang sedikitnya jumlah musuh tersebut terus berlangsung sampai begitu mereka berjumpa, Bapak dan Ibu. Dari sini bisa kita pahami kalau seandainya pandangan sedikit tersebut terputus, tidak sampai ketika mereka berjumpa dan beradu berperang, maka khawatir begitu dalam jarak yang tidak sampai bertemu, mungkin katakanlah jarak-jarak 100 meter begitu ya, atau 200 meter yang pandangan mata telah bisa menangkap apa yang ada di depannya, bisa saja waktu itu pasukan Nabi Muhammad, para sahabat langsung kocar-kacir berlari kabur begitu ya. Karena ternyata setelah begitu akan bertemu, nampak fakta yang sesungguhnya, jumlah mereka ternyata banyak sekali, 3 kali lipat ya, dengan pasukan yang bersenjata lengkap. Tetapi di sini Allah jelaskan, dan ingatlah ketika Allah perlihatkan mereka kepada engkau, wahai Muhammad dan para sahabat, ketika kalian telah berjumpa, betul-betul telah berjumpa, saling berperang, idzil taqaitum fi ayunikum, nampak dalam mata kalian, penglihatan kalian, jumlah mereka masih tetap sedikit. Ya, sehingga bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita akan bertarung, kita lihat musuh kita itu kecil ya, insya Allah dengan mudah akan kita kalahkan, maka pasti maknawiyahnya, spiritnya akan sangat tinggi. Ya, jadi di sini Bapak dan Ibu, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, betul-betul Allah tolong Nabi Muhammad dan para sahabat dalam peperangan ini. Bahkan ditolong dari spiritnya sekalipun. Tidak saja hanya dengan sekedar menurunkan malaikat yang jumlahnya 3.000 orang, tetapi bahkan Allah tolong dengan menjaga spiritnya, semangatnya Nabi Muhammad dengan segala cara, dan pasukannya dengan segala cara. Mulai dari tadi diberikan mimpi, ya, disampaikan kepada para sahabat sehingga mereka terus berjalan dengan mantap dan yakin. Bahkan ketika telah berada di medan pertempuran tersebut, sudah siap-siap akan saling menghunus pedang,
Allah pun tetap memperlihatkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat jumlah mereka sedikit ya, sehingga bisa kita bayangkan mereka dengan pedenya terus maju ya untuk saling eh, apa namanya bertarung dengan beradu pedang dengan pasukan kaum Quraisy. Dan sebaliknya wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan sebaliknya kata Allah wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah buat mereka melihat kalian itu sedikit. Allah sedikitkan kalian dalam pandangan mereka. Memang jumlah mereka asli sedikit Bapak dan Ibu. Jumlahnya Nabi Muhammad kan 300 ya. Tetapi dalam perang Badar ini Allah sedikitkan lagi. Ya, sehingga tadi kita katakan ketika orang-orang Quraisy keluar dari Mekah ya, mereka mendengar pasukan Muhammad akan menyergap Abu Sufyan dengan kafilah dagangnya, dan mereka merasa Muhammad ini juga akan terus merangsek menuju ke Mekah. Mereka siapkan pasukan yang tadinya juga sebetulnya tanpa persiapan yang matang ya, 1.000 orang. Begitu mereka telah berjumpa dan melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh lagi pasukan Nabi Muhammad, mereka justru melihat jumlah yang 300 tersebut hanya katakanlah 7 orang, 11 orang. Begitu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ya dalam sebuah hadis bahwasanya ada salah seorang katakanlah prajurit daripada pasukan kufar Quraisy ini yang berteriak ya, berteriak, wahai Quraisy begitu. Kita kembali saja ke Mekah ya. Ini yang datang dari Madinah cuman hanya 7 orang, 10 orang, nggak tidak berarti ya, buang-buang tenaga begitu. Buang-buang tenaga kita berperang, eh, mungkin tinggalkan saja mungkin 50 orang untuk menawan mereka, tidak usah dibunuh, tangkap mereka, ikat mereka, bawa ke Madinah, ke Mekah, jadikan tawanan begitu. Nah, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya, bagaimana skenario sedemikian rupa Allah jadikan agar peperangan tersebut betul-betul terjadi. Sehingga meninggalkan kekalahan, kehinaan, dan menurunkan kejumawaan dan mematahkan apa namanya kesombongan orang-orang kafir Quraisy yang mana itu akan menjadi cikal bakal kemenangan umat Islam selanjutnya. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah jadikan kalian sedikit dalam pandangan mereka. Apa tujuannya? Allah ulang kembali di sini Allah jelaskan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Agar Allah tetapkan betul. Allah mantapkan betul. Allah wujudkan betul perkara, suatu urusan yang memang pasti akan dilaksanakan. Apa itu urusan yang pasti akan dilaksanakan? Yang tadi kita jelaskan, bahwasanya yang namanya yang hak pasti akan menang atas yang namanya batil. Yang namanya Allah pasti akan menolong nabinya. Yang namanya orang-orang yang berjuang untuk agama Allah pasti akan ditolong. Ya, Bapak dan Ibu, kita ketika mentadabburi ayat ini tentu seharusnya menjadi refleksi bagi kita pada hari ini. Bagaimana kita melihat apakah orang-orang yang hari ini dibantai di Palestina, di Gaza, yang telah jumlahnya lebih dari 50.000 orang, itu hanya akan mati sia-sia? Tidak. Yang mati telah menjumpai kesyahidan, dan itu ada sebaik-baik kematian. Dan mereka saat ini sedang mendapatkan rezeki, kenikmatan hidup yang luar biasa di sisi Allah. Ya, mereka kalau kita bisa melihat Bapak dan Ibu, mereka saat ini sedang bersenang-senang dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang ceria, saling bersuka cita. Bahkan mereka yang mati syahid sekeluarga itu bisa kita bayangkan bagaikan mereka mendapatkan jatah atau kesempatan untuk libur piknik ke sebuah negeri yang sangat indah karena mereka menjumpai Allah dalam keadaan syahid. Ya, adapun orang-orang yang masih hidup saat ini yang terus berjuang ya daripada tentara-tentara Palestina baik dari Hamas maupun yang ada di Yerusalem di Al-Quds, maka mereka dengan penuh keyakinan bahwasanya yang namanya yang hak pasti akan menang atas kebatilan. Yang namanya Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang berjihad fi sabilillah. Yaitu orang-orang Palestina yang jumlah sedikit, tertindas, bahkan juga dicuekin atau dibiarkan oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar mereka. Maka ketika kita mentadaburi ini kita semakin yakin Bapak dan Ibu ya, meskipun faktanya memang 50.000, 60.000 orang, entah mungkin nanti akan sampai berapa, nauzubillah. Semoga Allah segera berikan pertolongan dan lindungan kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Tapi yang jelas ketika kita membaca ayat ini, Allah pasti akan menetapkan kemenangan kepada yang hak. Yang namanya hak pasti akan menang, dan yang namanya yang batil pasti akan hancur pada waktunya, dan itu tidak akan lama lagi insya Allah.
Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan itu. Ya, semua urusan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berupaya saja, berjuang saja, berusaha saja, sedangkan semua perkara yang berhubungan dengan memberikan kemenangan, memberikan kejayaan, semuanya kembali kepada Allah. Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan menyiapkannya. Namun tentu tergantung kepada usaha dan upaya kita di dalam mewujudkannya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, jika kalian berjumpa dengan segolongan kaum musyrikin, orang-orang yang menjadi musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah, maka kata Allah fathbutu, maka berteguh hatilah, bertahanlah, jangan kabur, ya, jangan patah semangat. Ya, kalau kita bawakan kepada Palestina hari ini atau dimanapun di Lebanon, meskipun kalian menghadapi Israel dengan senjatanya yang begitu canggih, dengan kecanggihan teknologi intelijennya, bisa mendapati kalian dimanapun kalian berada. Seperti yang kemarin kita lihat Bapak dan Ibu, mereka bisa menemukan pemimpin-pemimpin Hamas dimanapun pemimpin Hamas bersembunyi, sehingga akhirnya mereka menjumpai kesyahidannya. Dan meskipun juga mereka memiliki sistem anti rudal yang canggih, ya, kita lihat ribuan rudal, ribuan roket dihujamkan ke Israel, namun roket-roket tersebut padam, ya, atau mati di udara karena ditahan oleh sistem anti rudal Israel yang begitu canggih. Namun ketika kita membaca ayat ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian berjumpa dengan segolongan, ya, pasukan-pasukan kafir, fasbutu, maka berteguh hatilah, bertahanlah, terus berjuang, jangan patah semangat, jangan kendor, jangan takut, ya, jangan gentar. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah dengan pengingatan yang sangat banyak. Ya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian, supaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Di sini Allah menuntun Bapak dan Ibu. Meskipun ayat ini ditujukan pada hari itu kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, namun sesungguhnya ayat ini yang kita tadabburi pagi ini kembali kepada kita semua. Ketika kita berjuang, berjihad fisabilillah, membela agama Allah, ya, siapapun, baik bangsa Palestina, bahkan mungkin nanti bisa saja kita mengalami di Indonesia, menghadapi musuh-musuh bangsa dan musuh-musuh agama, maka ketika kita telah berjumpa dengan musuh, dan ini telah dulu dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan, orang tua kita, kakek kita dalam menghadapi Belanda, Jepang, para penjajah yang dulu mencengkram negeri kita ini, mereka berjuang dengan teguh, ya, dengan tanpa mengenal takut, hanya dengan modal bambu runcing. Dan di sini Allah mengatakan, wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Bayangkan Bapak dan Ibu, di saat-saat yang begitu genting, di saat-saat yang manusia sangat sibuk, bahkan ketakutan, ya, yang kepikir pasti bagaimana hanya supaya selamat badan, tidak terbunuh, ya, tapi justru di peperangan yang begitu memuncak, Allah perintahkan kepada kita untuk berzikir kepadanya. Artinya zikir ini sangat penting Bapak dan Ibu. Jangankan di saat kita santai, di saat kita sedang mendapat nikmat, di saat kita sedang longgar waktu, luang waktu, di mana seharusnya memang kita mengisi itu dengan zikir, ya, baik dengan zikir lisan maupun zikir fikiran. Zikir lisan dengan menyebut kalimat-kalimat zikir, subhanallah, walhamdulillah, ya, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, atau istighfar, astaghfirullahalazim, dan seterusnya, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Dan juga dengan zikir fikir, ya, mengingat keagungan Allah, mengingat-ingat nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita, melihat sekeliling kita betapa agung dan besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berzikir tersebut menghadirkan rasa khusyuk di hati kita, rasa takut, dan kemudian kita berurai air mata, maka ini sesungguhnya zikir yang sangat luar biasa, yaitu zikir fikir, zikir fikiran kita, hati kita. Maka apalagi tentunya di saat kita ya, kembali ke tadi, ya, Allah di sini menjelaskan di saat perang saja, di saat waktu yang seharusnya manusia tidak sempat memikirkan Allah, yang kepikir hanya untuk menyelamatkan diri, hanya fokus melihat musuh, ya. Tapi tidak, di sini Allah menjelaskan, berzikirlah kalian, ya, dengan zikir yang banyak. Artinya di saat kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan terancam,
Justru di situ kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi tentunya di saat kita lapang, di saat kita longgar, di saat kita sedang berada dalam kenikmatan, maka sudah seharusnya lah zikir ini lebih banyak lagi. Lebih berlipat-lipat kali lagi kita lakukan. Ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Supaya kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan. Ini tentang pentingnya zikir di berbagai keadaan, baik dalam keadaan sempit, lapang, dalam keadaan ketakut, dalam keadaan senang dan seterusnya. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, Allah mengatakan wa atiullaha wa rasulahu, dan takwalah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya, oh harusnya sudah selesai ya. Baik, kita tunda dulu ayat yang tadi. Sudah pindah ke halaman sebelah ternyata. Kita cukupkan dulu sampai di sini Bapak dan Ibu. Ayat 46 insya Allah besok ya. Jadi ayat tadi berakhir di ayat 45 yang Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk meneguhkan hatinya, memantapkan hatinya terus dengan kokoh dan semangat berperang di jalan Allah jika telah berjumpa dengan musuh, dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sesulit apapun. Demikian agar kita memperoleh kemenangan, memperoleh kesuksesan. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat yang saya hormati, saya muliakan, inilah sedikit ya yang bisa saya pandu pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf karena hari ini juga eh, masih berada dalam kesibukan ya. Kemarin baru pulang umroh, kemudian berangkat ke Jakarta mendampingi keluarga, dan baru langsung pulang ke Padang dan harus juga menemani tamu dari Arab Saudi. Eh, Sehingga barangkali hari ini juga kita maksimal hanya sampai jam 7 ya. Insya Allah kita maksimalkan untuk diskusi dan tanya jawab. Dan saya ingat kemarin ada pertanyaan yang saya janjikan dijawab hari ini, namun belum sempat saya carikan jawabannya terkait dengan bagaimana dulu cara wudhunya orang-orang sebelum syariat wudhu diturunkan, dan bagaimana wudhunya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebelum ayat wudhu diturunkan begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu demikian. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kekurangan atau salah dan khilaf dalam ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.